Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Lutfi Mufida dengan NIM 2450210015 kelas A1 MBL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rancang bangun ekonomi Islam dan metodologi ekonomi Islam pada mata kuliah dasar-dasar ekonomi syariah. Sebelumnya saya akan membahas apa sih ekonomi Islam itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi seperti bekerja, berdagang, atau mengelola uang. Namun, seringkali sistem ekonomi yang ada sekarang, yaitu ekonomi konvensional, menimbulkan banyak masalah, seperti adanya ketimpangan ekonomi, di mana orang kaya yang semakin kaya, sementara orang miskin juga akan sulit keluar dari kemiskinannya. Dan juga banyaknya riba atau bunga. Sistem bunga dalam bank atau pinjaman itu sering membuat orang yang berhutang semakin tertekan. Terus juga adanya banyak spekulasi, yang dimana banyak transaksi dalam ekonomi modern yang penuh dengan risiko dan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ekonomi Islam telah hadir sebagai solusi, di mana ekonomi Islam adalah sistem yang berdasarkan nilai-nilai agama Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nah, sistem ekonomi Islam ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan untuk semua orang, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, kenapa sih ekonomi Islam itu sangat penting? Yang pertama yaitu untuk mengurangi ketidakadilan dalam sistem konvensional. Nah, banyak masalah dalam sistem ekonomi saat ini seperti orang yang kaya akan semakin kaya, sementara orang miskin juga akan semakin miskin. Hal ini terjadi karena banyaknya riba atau bunga, dan juga spekulasi dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Yang kedua yaitu untuk menciptakan solusi alternatif yang lebih adil, di mana ekonomi Islam menawarkan cara yang lebih adil dalam mengelola uang dan kekayaan, dengan prinsip seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan konsep bagi hasil. Sistem ini itu mencoba menciptakan keseimbangan dalam ekonomi. Yang ketiga yaitu untuk menghindari transaksi yang transparan, di mana agama Islam melarang adanya penipuan atau ketidakpastian dalam transaksi atau bisa disebut gharar ya, sehingga semua pihak merasa aman dan nyaman tentunya. Nah, tujuan saya menjelaskan hal tersebut yaitu untuk membahas mengenai materi utama yaitu rancang bangun ekonomi Islam, yaitu bagaimana ekonomi Islam dirancang sebagai sebuah sistem yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Yang kedua, metodologi ekonomi Islam, yaitu cara atau metode yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi Islam, termasuk penelitian dan penerapan prinsip-prinsipnya di masyarakat. Nah, manfaat membahas ekonomi Islam yaitu dengan memahami ekonomi Islam, tentu kita bisa melihat bahwa yang pertama, sistem ini tidak hanya memberikan solusi untuk masalah ekonomi modern saja, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Yang kedua, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri yaitu sistem yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sistem ini bertujuan untuk mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau keimanan kepada Allah, di mana seluruh aktivitas ekonomi itu dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid merupakan landasan utama ekonomi Islam, karena seluruh aktivitas ekonomi itu dianggap sebagai bagian dari ibadah kepada Allah.
Nah, tauhid itu memastikan bahwa manusia menjalankan kegiatan ekonomi dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua ada keadilan, yaitu menciptakan distribusi kekayaan yang merata dan adil. Contohnya, yaitu menerapkan larangan riba untuk mencegah ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Terus juga ada zakat, di mana sebagai instrumen distribusi kekayaan. Yang ketiga ada larangan riba, gharar, dan maisir, yaitu untuk menghindari ketidakadilan dan spekulasi dalam transaksi ekonomi. Yang keempat ada tanggung jawab sosial. Nah, ekonomi Islam itu menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maqasid syariah adalah tujuan atau prinsip utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam sebagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Nah, dalam konteks ekonomi Islam, tujuan ini dijadikan pedoman agar kegiatan ekonomi yang dilakukan itu sejalan dengan nilai-nilai Islam dan membawa manfaat bagi umat manusia. Berikut adalah penjelasan dari 5 tujuan utama tersebut. Yang pertama yaitu menjaga agama. Nah, tujuan pertama ekonomi Islam adalah untuk menjaga dan melindungi agama. Dalam ekonomi, hal ini berarti segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Misalnya, kegiatan yang mengandung unsur riba, penipuan, atau judi, dan yang bertentangan dengan ajaran Islam itu harus dihindari. Yang kedua yaitu menjaga jiwa. Nah, ekonomi Islam bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Yang dimana berarti bahwa kegiatan ekonomi itu harus mendukung keberlangsungan untuk hidup yang sehat dan aman. Misalnya, kegiatan ekonomi yang bisa menimbulkan bahaya atau merusak lingkungan itu harus dihindari. Contoh, dalam ekonomi bisnis yang menghasilkan barang atau jasa yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan, contohnya seperti narkoba atau produk berbahaya lainnya itu tidak diperbolehkan. Nah, hal tersebut itu bertujuan untuk menjaga kesejahteraan jiwa manusia. Yang ketiga yaitu menjaga akal, di mana ekonomi Islam juga bertujuan untuk melindungi akal atau intelektual manusia. Nah, aktivitas ekonomi yang merusak akal seperti mempromosikan alkohol atau narkoba yang bisa merusak kemampuan berpikir itu juga harus dihindari. Contohnya ya, dalam bisnis atau perdagangan, produk-produk yang mengandung zat-zat yang bisa merusak kemampuan berpikir atau membuat orang hilang kontrol diri seperti alkohol atau narkoba itu tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Yang keempat yaitu menjaga keturunan. Maksudnya, tujuan ekonomi Islam yang keempat adalah melindungi keturunan atau keluarga. Dalam hal ini, ekonomi Islam itu mendukung aktivitas yang memelihara keluarga dan juga keturunan, seperti menyediakan kebutuhan hidup yang layak dan menjaga kehormatan keluarga. Contoh, ekonomi yang mendukung keluarga sejahtera seperti menyediakan pekerjaan yang layak bagi orang tua agar mereka itu bisa memberikan nafkah dengan baik kepada anak-anak mereka. Dengan begitu, mereka itu bisa menjaga kehormatan keluarga dari tindakan yang dapat merusak moral seperti praktik prostitusi atau pernikahan yang tidak sah. Yang kelima yaitu menjaga harta, di mana ekonomi Islam itu bertujuan untuk melindungi dan mengelola harta benda dengan cara yang adil dan sesuai dengan syariah.
Harta bukan hanya untuk dimiliki, tetapi juga untuk dimanfaatkan dengan cara yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, harta itu harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk tujuan yang baik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai rancang bangun ekonomi Islam. Rancang bangun ekonomi Islam itu dibuat untuk mendalami konsep dan elemen-elemen yang menjadi dasar perancangan sistem ekonomi Islam. Fokus utamanya yaitu ada pada bagaimana prinsip Islam diterjemahkan menjadi pilar-pilar praktis yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Selain itu, pembahasannya juga mencakup bentuk-bentuk penerapan ekonomi Islam dalam sistem keuangan dan kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih pilar-pilarnya? Rancang bangun ekonomi Islam itu bertumpu pada sejumlah pilar utama yang menjadi fondasi sistem ini, di mana pilar-pilar tersebut yaitu yang pertama adanya larangan riba. Dalam Islam, riba atau bunga itu tentu dilarang karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Yang kedua ada distribusi kekayaan yang adil, di mana salah satu tujuan ekonomi Islam adalah mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan. Adanya sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Yang ketiga, adanya transparansi dan kejujuran dalam transaksi. Agama Islam itu melarang adanya gharar atau ketidakpastian dalam transaksi yang mencakup penipuan, manipulasi, atau spekulasi berlebihan. Yang keempat, kerjasama dan kemitraan atau syirkah. Ekonomi Islam telah mendorong kerjasama melalui akad-akad seperti musyarakah atau kemitraan dan mudharabah atau investasi berbagi hasil. Yang kelima ada tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi Islam, tanggung jawab sosial itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Aktivitas ekonomi itu tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada apa saja sih sistem keuangannya? Nah, sistem keuangannya yaitu menggunakan sistem keuangan syariah, di mana merupakan komponen penting dalam rancang bangun ekonomi Islam. Sistem ini mengadopsi prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan transaksi yang halal, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak. Contohnya, yang pertama adanya perbankan syariah, yang kedua adanya pasar modal syariah, dan yang ketiga ada asuransi syariah. Selanjutnya, metodologi ekonomi Islam, di mana yang membahas cara atau metode yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam itu melibatkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional, karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Untuk pendekatannya yaitu ada pendekatan filosofis dan praktis. Yang pertama ada pendekatan filosofis, yaitu ekonomi Islam berakar pada nilai-nilai agama. Segala aktivitas ekonomi itu dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus sesuai dengan hukum-hukum Islam. Yang kedua ada pendekatan praktis. Dalam praktiknya, ekonomi Islam telah menggunakan aturan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan yaitu ada 1. Kajian literatur syariah, di mana penelitian ini berfokus pada mempelajari Al-Quran dan hadis dan fatwa ulama untuk menemukan panduan tentang bagaimana aktivitas ekonomi seharusnya dilakukan. Yang kedua, ada metode kualitatif, di mana menggunakan wawancara, observasi atau studi kasus untuk melihat bagaimana ekonomi Islam diterapkan di masyarakat. Yang ketiga ada metode kuantitatif, yaitu analisis
menggunakan data dan statistik untuk mengukur dampak ekonomi Islam pada masyarakat. Yang keempat, menggunakan metode historis, yaitu mengkaji sejarah untuk melihat bagaimana sistem ekonomi Islam itu diterapkan di masa lalu, seperti pada zaman Rasulullah SAW atau pada era Khalifah. Nah, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, ekonomi Islam itu bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, merata dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Rancang bangun ekonomi Islam itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas seperti larangan riba atau bunga, kewajiban zakat, dan pembagian kekayaan yang adil. Sistem ini itu berusaha untuk menjaga kesejahteraan antar umat manusia melalui 5 tujuan utama atau maqasid syariah. Yang pertama untuk menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Nah, ekonomi Islam itu telah mengajarkan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi, tetapi juga memberi perhatian pada kesejahteraan sosial dan moral. Kemudian metodologi ekonomi Islam itu telah mencakup pendekatan filosofis, praktik, dan metodologi penelitian yang semuanya berfokus pada penerapan prinsip syariah dalam kehidupan nyata. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan historis, ekonomi Islam itu dapat terus berkembang dan diterapkan di berbagai sektor, mulai dari perbankan syariah hingga wakaf produktif. Sehingga secara keseluruhan, ekonomi Islam telah menawarkan solusi untuk masalah-masalah yang ada dalam sistem ekonomi konvensional seperti ketimpangan kekayaan, krisis keuangan, dan ketidakadilan dalam transaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tentunya kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Terima kasih.